dipegang sama ibu aku, gak ngeliat ibu aku atau sama keluarga aku udah pergi. Aku diam aja gini, pas aku lihat, hah? Halo guys, kembali lagi channel aku di channel Design The Post. Dan sekarang kita akan buat konten lagi. Buat konten lagi ya. Kita akan buat konten tentang pengalaman yang pernah aku alami ya. Dan ini pengalamannya udah lama sih ya. Namanya juga pengalaman ya. Aku punya dua pengalaman. Yang satu itu pas aku masih kecil, dan masih kecil ya 7 tahun 8 tahunan. Dan satunya lagi itu adalah pas 3 tahun yang lalu ya. Tepatnya itu pas kayak semacam Euro, nah Piala Dunia ya guys ya. Jadi aku punya dua cerita itu, dan aku akan ceritain dulu pengalaman aku pas masih kecil ya, yang pas 7 tahun 8 tahun. Oke guys, jadi cerita pertama itu, ini yang aku nggak bisa lupain itu adalah pas aku hilang. Nah, ini aku hilangnya itu di Jakarta. Jadi dulu keluarga besar nenek aku ya, dari keluarga ibu aku, keluarga om aku, keluarga tante aku kumpul di Jakarta. Dan pada saat itu kita lagi di Ancol ya. Di Ancol itu kita lagi main bareng, dan tante aku juga dari Australia ke Indonesia lagi berlibur lah ya. Nah, itu aku ada di Ancol. Nah, di Ancol itu ada semacam hotel ya. Gak jauh dari tempat Ancol itu. Aku nginep di situ sama saudaraku. Itu di Jakarta, pasti di Jakarta ya. Itu juga aku nginep di situ sambil juga nginep juga di rumah nenek aku yang dari ayah ya. Pas waktu dulu itu ya, kalau nggak salah habis check out, biasalah anak kecil ya, pegang tangan ibunya pas itu jalan sambil merem ya. Itu pasti kalian pernah kayak gitu ya, merem jalan kayak gitu. Terus tiba-tiba aku gak ngerasa dipegang sama ibu aku, gak ngeliat ibu aku atau sama keluarga aku udah pergi. Aku diam aja gini, pas aku lihat, hah, kok gak ada siapa-siapa? Panik dong ya, panik lah, mantap gak? Ya, pas aku panik, aku kan masuk ke lift ya, dan lift itu kalau nggak salah rusak ya. Pas aku deketin, si liftnya itu kebuka sendiri, set. Aku masuk sendirian. Nah, aku masih kecil, itu aku deg-degan banget. Aduh, kemana ya ibu aku sama yang lainnya? Berdebar-debar. Kalau nggak salah itu habis turun, pas eskalatornya ngebuka, aku masuk. Nah, pas masuk itu aku ngeliat ada bule ya yang lagi nginep situ ya. Kalau nggak salah bisa bahasa Inggris ya. Dia nanya gini, apakah kamu sendirian di sini? Tanya gitu, aku lupa ya pakai bahasa Inggris atau enggaknya ya. Pas itu aku bilang iya, aku sendiri. Pas itu aku digendong sama bule itu. Dan bule itu juga nyari satpam ya di sekitar situ. Aku panik dong ya. Orang yang gak dikenal ngegendong aku. Itu perasaan aku berdebar-debar. Aku lupa itu lantai berapa ya. Berdebar-debar. Pas itu ada tiba-tiba pas mau masuk ke eskalator atau lift ya, kan gue itu kan mau masuk, tiba-tiba ada satpam keluar, bilang, Pak, ini ada anak yang hilang, ngasih pas itu
Nah pas dikasih ya, pas satunya baik gitu ya, dia bilang, kamu hilang ya dek. Aku bilang iya. Nama ibu kamu bukan, kok nggak iya. Jadi pas itu ditanya itu di dalam lift, soalnya aku sambil digendong juga. Dan tiba-tiba di lantai 7 kok nggak salah ya, bukan lantai 7, di lobi kok nggak salah ya, pas lift kebuka, aku ngeliat ya, keluarga dari nenek aku, ibu aku, om aku sama tante aku duduk di sofa ya. Pas itu kayak nasehatin aku, ngomelin lah, makanya jangan kemana-mana, kalau kemana-mana nanti jadi hilang kayak gini lagi. Dan dari situ aku luas ya pastinya ya, namanya juga anak kecil umur berapa itu, 7-5 tahun lah ya, luas. Dan aku berjanji gak bakalan main-main lagi kalau lagi jalan, soalnya itu kan kalau anak kecil jalan dipegang sama orang tua itu harus pegang erat, jangan lepas, nanti bisa kayak aku. Jadi aku dari umur 5 tahun sampai berapa ya, 10 tahun aku kalau jalan itu pegang orang tua aku. Tapi kalau sekarang udah enggak ya, udah SMA gitu ya. Oke, di cerita kedua ini ya, menarik banget nih ya. Dan jadi cerita ini itu 3 tahun yang lalu ya. Itu pada saat ayahku udah nggak ada ya. Yang cerita waktu itu ayahku masih ada, soalnya itu umur 3 tahun 5 tahunan lah. Dan tahun itu ayahku udah nggak ada. Pada saat itu ya, ada Piala Dunia ya. Aku masih ingat itu Inggris lawan siapa aku lupa. Pokoknya ada Inggris lah ya. Itu jam berapa ya? Sekitar jam 8 jam 7 ya. Kakek aku ya suka nonton bola, jadi nonton Piala Dunia. Pas nonton ya, aku tidur duluan ke atas ya, namanya juga waktu itu dulu kan harus ke sekolah ya. Aku tidur, pas aku udah kelelep ya, 3 jam 4 jam kemudian, tiba-tiba di bawah ya, itu ada TV nyala sendiri. Dan acara kebuat aku denger itu, acara itu kayak sinden gituan lah. Kan kalau di kita itu kan, kalau sinden yang kayak gitu kan bikin merinding, kayak setan gitulah ya. Kalau aku awalnya gini, ini apaan sih, kok luas? Aku udah mulai gemeter. Pas itu aku kan kalau tipe orang tidur itu kan hening, gak ada suara sama sekali. Pas tiba-tiba ada suara itu, aku udah mulai luas. Pas itu gimana ya, ketakutan lah ya di bahasa Sunda. Pas itu aku bilang ke ibu aku kan kalau lagi tidur kan gak mau bangun ya, kalau udah bangun gak bisa tidur lagi. Aku bilang, Bu, tolong Bu itu apaan Bu di bawah? Pas itu tolong matiin dong TV-nya. Nah, Bu aku turun ke bawah main TV. Padahal itu ya gak ada, kalau jam 12-13 itu kosong di bawah. Paling kamar nenek aku atau kakek aku yang di bawah ini ya, itu biasanya suara TV-nya itu nggak sampai senyaring gitu. Jadi di bawah semuanya nggak ada orang sama sekali. Nggak ada, pas itu remote TV itu ya nggak ada yang mainin sama sekali, udah dimatiin ya. Nah pas aku bangun, aku tanya ke nenek aku, Nek atau aku panggil kakek aku kan, Nek, kemarin malam nyalain TV nggak? Katanya enggak. Hah? Siapa tuh yang nyalain kemarin? Kan aku kan waktu itu kan takut. Ternyata pas dilihat sama ibu aku nggak ada orang. Hah, siapa tuh ya?
Nah, setelah itu besoknya aku tidur ya, TV nyala lagi. Pas itu hari kedua ya, aku nggak mau diganggu sama TV yang nyebelin itu. Pas aku turun. Pas turun, aku itu tidur. Pas aku turun aku beraniin untuk matiin. Pas aku lihat ternyata wayang-wayangan yang di TV ini tuh sama sinden-sindenan. Pas itu udah matiin lah ya. Dari situ itu kan TV-nya kan nyolok ke situ. Pas aku cabut ya, besok-besoknya gak ada yang ganggu lagi. Itu aku ngejabutnya itu maksudnya setiap malam aku cabut itunya supaya nggak nyala lagi TV-nya. Pas aku cabut emang nggak ada lagi ya. Tapi dari semenjak itu aku kayaknya aku halusinasi ya. Kayak ada selama aku belajar atau apa suka ada yang merhatiin dari belakang. Aku ngerasa kayak ini kan meja aku ya. Di sampingnya itu ada jalan. Aku ngerasa kayak ada yang bolak-balik gitu. Dari situ aku suka mulai kayak gitu. Dan merinding sih itu ya. Soalnya ya aku pengalaman horor ya itu cuman kali ini doang. Cuman tahun lalu doang. Ya tahun lalu 3 tahun itu doang. Sampai aku gemeter. Pas Kayudis lagi cerita tentang itu, aku bagi share ceritanya semuanya pada nah pas itu dari situ udah nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lagi sih. Oke guys, jadi ceritanya sampai situ dulu aja ya. Soalnya itu cerita yang paling menegangkan bagi aku dan wow, gak bisa dilupain sampai sekarang ya. Yang dari umur 5 tahun sampai 3 tahun yang lalu. Iya kan? Aku lupa kalau yang World Cup itu berapa tahun yang lalu. Oke, untuk video hari ini sampai sini dulu. Thank you for watching dan see you again in the next video. Dan jangan lupa standby terus di channel aku. Bakal ada video yang lebih menarik lagi. Apakah itu? Aku tidak tahu. Standby terus di channel aku, bakal ada video yang lain. Dan see you again in the next video and keep it playing. Bye bye.